Welcome to Internet YouTube channel. Di video kali ini, aku bakalan bikin video MV reaction lagi dari salah satu grup K-pop yang baru aja debut, yaitu ENHYPEN. Tapi sebelumnya, aku bakal kasih tahu dulu siapa mereka. ENHYPEN merupakan grup K-pop yang berisikan 7 anggota member. Dan mereka ini merupakan training yang lolos dalam program Survival Island. ENHYPEN juga debut di bawah naungan BLIFLAB. BLIFLAB itu proyek kerjasama antara Big Hit Entertainment dan juga CGA&M Entertainment. Ya bisa dibilang BLIFLAB ini itu anak buah perusahaan Big Hit Entertainment. Grup ini terdiri dari Hesang, Jae, Jack, Sunghon, Suno, Jungwon, dan Nikki. Arti dari nama ENHYPEN itu berarti seperti tanda hubung, menghubungkan kata-kata yang berbeda untuk menciptakan makna yang baru. Yang artinya, anggota ENHYPEN ini itu akan terhubung, menemukan satu sama lain, dan tumbuh bersama. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe atau berlangganan di bawah, jangan lupa untuk klik dulu tombol di bawah karena itu gratis, karena dengan cara kayak gitu kalian artinya mendukung dan mensupport supaya channel aku ini makin berkembang dan juga supaya aku makin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan share sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman K-pop kalian. Tapi sebelumnya aku itu nggak ngikutin teori ataupun teaser mereka dari awal karena mereka belum debut aja juga teorinya udah numpuk banget, jadi aku ngikutin mereka itu dari teaser 1 dan 2. Dan aku waktu nonton teaser pertama itu nggak begitu nyari tahu teorinya karena aku agak kaget aja ngelihat teaser pertamanya. Teaser pertamanya itu kayak bukan teaser musik video, malah kayak teaser buat film hantu karena suasananya itu kayak film-film hantu jurnal Risa Peter CS gitu. Pokoknya agak kaget aja gitu ngeliat teaser pertamanya, dan ternyata di situ ada teorinya. Setelah aku baca, konsep debut ENHYPEN ini itu terinspirasi dari anime The Promised Neverland, dan kayaknya itu udah direncanain oleh Bang Vidi selaku CEO Big Hit Label. Karena waktu di tahun 2018 ternyata Bang Vidi ini pernah nge-tweet soal anime The Promised Neverland. Dan ternyata The Promised Neverland ini itu berceritakan tentang iblis yang menguasai dunia. Jadi manusia dijadikan bahan makanan, anak-anak dikurung panti asuhan kayak ternak. Mereka suatu hari memutuskan untuk kabur ke dunia luar tetapi terhambat oleh sesosok perempuan. Sosok perempuan itu ialah Isabella atau juga dikenal sebagai sosok mama. Dia adalah penjaga panti asuhan. Di anime itu mereka melakukan segala cara agar bisa kabur dari panti asuhan. Mereka bakal dimakan sama iblis dengan urutan kepintaran otaknya. Yang paling mudah untuk dimakan itu di usia 6 tahun karena dia tidak pintar. Dan di usia yang paling besar itu 11 tahun. Semakin dia pintar maka akan dibiarkan besar. Mereka akan dikabur dengan berusaha bertingkah biasa saja. Tapi di sisi lain mereka siapin kondisi fisik dan alat untuk kabur melewati tembok besar yang mengelilingi panti asuhan dan memisahkan dari dunia luar. Nah, selama di trailer 1 dan 2 kita ngiranya itu mereka saling kejar-kejaran dan nyerang satu sama lain. Tetapi bagaimana kalau ternyata mereka itu dikejar oleh sesuatu sehingga mereka memilih untuk berpisah dan menempuh jalur yang berbeda agar aman. Nah, di trailer 1 itu ada muncul sebuah bangunan kuno, tempat tinggal mereka, dan boneka-boneka mainan anak yang bertanda bahwa mereka udah lama tinggal di sana. Nah, di trailer 1 itu agak mirip sama atau kayaknya mungkin masih ada sangkut pautnya sama teori MV TXT yang Can You See Me. Nah, kan di trailer 1 itu ada kayak cuplikan
tangan yang tiba-tiba nempel di kaca, kayak mengisyaratkan kalau mereka itu minta tolong. Nah, mereka itu kira-kira minta tolong ke siapa? Apakah ke diri mereka, atau di masa depan, atau ada orang lain? Nah, kalau di The Promised Neverland diceritakan mengenai sosok penyelamat yang bernama William Minerva. Jadi mereka meminta bantuan kepada siapa? Di manga juga diceritakan ada sosok iblis yang kuat yang bisa membalikkan keadaan dunia sesuai yang manusia inginkan. Oke, karena aku udah ngasih tahu teori dan konsep dari teaser 1 dan 2-nya, kita langsung aja nonton MV terbaru dari Enhypen, Give and Taken. Let's get it. 1, 2, 3. Oke. Di sini Jungwon tiba-tiba mimisan. Ini kayaknya masuk teori juga. Wow, vokal bisa. Oh, ini suaranya. Ini kenapa ya? Jay sama Jack tiba-tiba kayak tatap-tatapan, kayak lagi bersaing gitu loh. Oke, aku coba nonton dulu supaya aku lebih paham kira-kira kayak gimana teorinya. Bentar, ini ada tulisan fate, kayaknya ini ada artinya juga, karena nggak mungkin dong Big Hit itu ngeluarin MV tanpa arti, karena sekecil apapun menjadi teori. Lanjut. Oke. Oke, di sini kayak jadi aku jadi keinget sama MV dari Fake Love dan juga Blood, Sweat and Tears yang BTS, karena agak-agak mirip ya. Di part ini enak banget, musik dan juga dance-nya enak banget. Nah, di sini ada Jungwon yang tiba-tiba nempel di kaca kayak lagi minta pertolongan, karena aku tadi juga sempat baca bahwa di teaser 1 itu ada tangan yang kayak seolah-olah dia minta tolong. Dan juga di anime The Promised Neverland itu juga diceritain mengenai sosok penyelamat yang bernama William Minerva. Jadi mereka minta bantuan ke siapa kira-kira, entah itu ke diri mereka sendiri di masa depan atau ke orang lain. Oke, kita coba lihat lagi. Tuh, di bagian ini itu kayak fake love gitu loh. Ini kenapa tiba-tiba Suno ngegigit Jungwon, seakan-akan kayak mau nyalurin jiwa vampirnya, ya nggak sih? Dan tiba-tiba jendelanya retak. Oke, seru nih. Di bagian ini vibes-nya agak-agak kayak on BTS dan juga Not Today. Tuh, oke.
mungkin itu yang dimaksud dari anak-anak yang di panti asuhan yang dikurung gitu. Dan mereka kayak bersikap biasa aja, mereka mau kabur tapi mereka bersikap biasa aja, tapi mereka udah nyiapin fisik dan juga alat buat kabur, kayaknya gitu ya. Tiba-tiba banyak kelelawar. Ini kenapa mereka tiba-tiba dicek tenggorokannya kayak lagi tes THT gitu ya, kayaknya mereka lagi dites sama si sosok mama ini loh, kayaknya ya. Part ini enak banget, biasa juga enak banget, parah. Oke, Suno. Ini yang kata aku tadi waktu di teaser pertama itu kayak gini nih. Kayak apa ya? Suasananya itu kayak film jurnal Risa, Peter CS gitu, ala-ala Peter CS gitu. Karena dari suara musik dan juga konsepnya itu emang agak-agak serem gitu ya, kayak bukan musik video tapi malah kayak film hantu, serem aja gitu. Okay. Tunggu. Kenapa Jungwon tiba-tiba ada taring giginya? Sebelumnya waktu awal dia tiba-tiba mimisan, di pertengahan tiba-tiba dia minta tolong digigit sama Suno, dan juga tiba-tiba ada taring giginya. Agak bingung juga sih ya, karena aku nggak ngikutin teori mereka dari awal, jadi aku bingung buat ngikutin teorinya kayak gimana. Tapi nanti aku bakal coba cari tahu teori lengkapnya kayak gimana. Seru sih kayaknya. Kalau ngomongin soal teori dari Big Hit itu pasti aja menarik untuk dibahas. Oke. Menurut aku NV dari ENHYPEN ini itu konsepnya agak mirip sama BTS On dan juga Fake Love, tapi ada juga sedikit dari Blood, Sweat and Tears-nya. Dan menurut aku teori dari ENHYPEN ini juga masih nyambung sama teori dari BTS On, kayaknya gitu ya. Karena aku juga nggak begitu ngikutin teori ENHYPEN dari awal, jadi aku agak bingung buat ngesimpulinnya kayak gimana. Tapi aku bakal coba cari tahu teori lengkapnya. Oke, mungkin itu aja video reaction dari aku. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe juga. See you next video.